Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik dan melakukan praktikum dengan Cisco Packet Tracer. Routing dinamik sebuah router yang memiliki atau membuat tabel secara otomatis. Protokol routing mengatur router sehingga berkomunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, kita akan mempelajari sendiri rute yang ditempuh dari network ke network lain. Adapun administrator untuk menentukan cara router mempelajari paket. Lalu jika jaringan memiliki lebih dari satu rute untuk tujuan yang sama, maka perlu adanya dynamic routing, yaitu sebuah dinamik yang dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Lalu macam-macam routing dinamik, ada 5. Pertama, RIP, protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN, lalu diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Lalu OSPF, yaitu routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network, mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Lalu ada IGRP, yaitu protokol yang dipakai oleh gateway dalam sebuah autonomous system untuk memindahkan rute informasi. Kemudian IEGRP, yaitu routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protocol pada Cisco. Selanjutnya BGP, yaitu routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar AS atau autonomous system dengan salah satu jenis routing protokol pada ISP. Selanjutnya penjelasan RIP atau Routing Information Protocol, yaitu diklasifikasikan sebagai IGP, kemudian menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Apa sih algoritma Distance Vector Routing itu? Yaitu protokol yang menentukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak. Rute dengan jarak hop yang paling sedikit ke network yang dituju akan menjadi rute terbaik. Kemudian RIP ini dibagi menjadi RIP versi 1 dan RIP versi 2. Versi 1 ini tidak mengirimkan subnet max pada update, lalu untuk RIP versi 2 mengirimkan subnet max pada update 2. Langsung saja kita ke cara kerja routing statik. Percobaan kita akan mensimulasikan routing dinamik menggunakan routing protokol ARP version 2. Untuk topologinya sama seperti routing statik, tapi untuk tabel routing kita ubah menjadi dinamik. Kita langsung saja pada router 1, config. Nah, ini sebelum kita menuju ARP, di statik kita hapus dulu beberapa network yang terhubung, lalu kita create ke RIP. Nah, di RIP ini kita menambahkan network. Pertama ini yang terhubung dengan PC 1 dan PC 2, lalu yang terhubung dengan router 3, lalu ini yang terhubung dengan router 2. Selanjutnya pada router 2, config, RIP. Nah, untuk router 2 ini terhubung dengan PC 1 dan PC 2, lalu router 3, kemudian router 1. Kemudian kita ke router 3, kita config, lalu ke RIP. Nah, ini terhubung dengan 4 network. Pertama, yang terhubung dengan router 1, lalu router 2, kemudian server 1, lalu server 2. Nah, supaya setelah kita setting semuanya, kita tambahkan perintah pada tab CLI dengan perintah no auto summary dan version 2. Kita ke CLI, lalu kita tambahkan perintah no auto
summarize. Enter, lalu version. Wah, enter. Sama juga di router 2. Summarize version 2. Sudah, kita ke router 3. CLI no untuk summarize version. Nah, jika sudah semua, kita biar konfigurasinya tersimpan, kita harus menyimpan settingan masing-masing router dengan masuk ke menu tab, tersatu, lalu config, ini global, ke setting, lalu kita save. Begitupun untuk router 2, config, setting, save. Lalu router 3, config, setting, save. Nah, setelah itu untuk merestart dan melak seluruh konfigurasi, tekan tombol power cycle device. Ini untuk powernya kita klik. Kalau kita klik yes. Nah, ini kita tunggu sampai berwarna hijau. Nah, tanda merah ini tandanya jaringannya terputus semua ya. Nah, setelah itu kita untuk menampilkan tabel routing masing-masing router, kita masukkan perintah pada CLI router dengan perintah show IP. Kita masuk ke router 1, nah CLI, sebentar, show IP. Nah, ini kelihatan ya pada PC 1 dan PC 2 ingin menuju server 1, maka dia harus melewati router 3. Begitupun dengan PC 1, server 2 ya. Dia juga melewati router 3. Kemudian PC 1 dan PC 2 ingin menuju ke PC 3 melewati router 2. Kemudian kita ke router 2, CLI show IP, enter. Nah, pada router 2 ini PC 3 ingin menuju server 1, dia harus melewati router 3, lalu ingin menuju server 2 juga melewati router 3, kemudian ingin menuju PC 1 dan PC 2 melewati router 1. Selanjutnya kita ke router 3. Show IP, enter. Nah, pada server 1 ingin menuju PC 1 dan PC 2 harus melewati router 1, kemudian server 1 ingin menuju ke PC 3 harus melewati router 2. Selanjutnya kita pindah ke mode simulation. Nah, lalu kita klik ke show all or none. Kita masukkan ICMP. Lalu kita kirimkan paket simple PDU ke PC 1, dari PC 1 ke PC 2. Kita play. Nah, ini biasa pertama-tama gagal ya. Nanti kita ulang lagi PC 1 dengan PC 2. Play.
Nah, PC1 akan mengirim ke router 1, lalu router 1 akan mengirim ke PC2. PC2 lalu melempar ke router 1, router 1 akan mengirim ke PC1. Sukses. Hapus. Kita PC1 ke PC3. Ini kita hapus saja ya. Biasanya pertama itu gagal. Saja PC1 dan PC3. Nah, PC1 ini akan mengirim ke router. Nah, router tidak merasa memiliki IP tersebut, maka dia melempar ke router 2. Router 2 akan mengirim ke PC3. Lalu PC3 akan mengembalikan ke router 2. Lalu router 2 akan mengembalikan ke PC1, ke router 1. Lalu router 1 akan mengembalikan ke PC1. Lanjutkan PC1 dengan server 1. Kita langsung hapus saja. Kita ulangi lagi. PC1 server 1. Kita apply. Nah, PC1 akan mengirim ke router 1. Router 1 tidak memiliki IP tersebut, maka dia melempar ke router 3. Router 3 mengirim ke server 1. Lalu server 1 menerima lalu mengembalikan. Kita hapus. Lalu PC1 ke server 2. Kita apply. Nah, PC1 akan mengirim ke router 1. Router 1 akan melempar ke router 3. Sesuai gagal. Hapus lagi. PC1 ke server 2. PC1 akan mengirim ke router 1. Router 1 akan melempar ke router 3. Router 3 lalu ke server 2. Server 2 menerima lalu mengembalikan. Lalu jika PC1 sudah selesai, kita ke PC3. Ini PC3 ke PC1. Apply. Nah, PC3 ini akan mengirim ke router 2. Router 2 lalu melempar ke router 1. Router 1 mengirim ke PC1. Lalu PC1 mengembalikan sesuai jalurnya. Lalu PC3 dengan server 1. Apply. Nah, PC3 akan mengirim ke router 2. Router 2 lalu melempar ke router 3. Router 3 mengirim ke server 1. Server 1 mengembalikan ke router 3. Router 3 pun melempar ke router 2. Router 2 mengembalikan ke PC3. Terus, lalu PC3 dengan PC2. Kita apply. Nah, PC3 akan mengirim ke router 2. Lalu router 2 akan melempar ke router 1. Router 1 akan mengirim ke PC2. PC2 menerima lalu mengembalikan. Selanjutnya PC3 dengan server 2. Kita apply. Nah, PC3 akan mengirim ke router 2. Router 2 lalu melempar ke router 3. Router 3 akan mengirim ke server 2. Server 2 menerima. Lalu dia mengembalikan sesuai jalur yang dihubungkan. Selanjutnya kita ke server 1 menuju server 2. Apply. Nah, server 1 akan mengirim ke router 3.
router 3 langsung mengirim ke server 2, server 2 menerima, lalu dia mengembalikan ke router 3, lalu router 3 mengembalikan ke server 1. Dari server 1 ke PC 1 kita mulai. Nah, server 1 akan mengirim ke router 3 mengirim ke router 1, router 1 akan mengirim ke PC 1, PC 1 menerima lalu mengembalikan sesuai jalurnya. Yang selanjutnya dari server 1 menuju PC 2. Kita mulai. Nah, server 1 akan mengirim ke router 3. Nah, router 3 tidak memiliki IP tersebut, langsung melempar ke router 1. Router 1 mengirim ke PC 2. PC 2 menerima, lalu mengembalikan sesuai arah jalur. Nah, dari server 1 ke PC 3, kita mulai. Nah, server 1 akan mengirim ke router 3, router 3 melempar ke router 2, router 2 mengirim ke PC 3, PC 3 mengembalikan ke router 2, router 2 akan mengembalikan ke router 3, router 3 akan mengembalikan ke server 1. Lalu, langkah selanjutnya kita pindah ke mode real time. Lalu kita klik router 1, kita ke config, kita ke opsi 1 ya, opsi 1, lalu desktop, command prompt. Nah, ini kita cek arah jalurnya. Semisal kita pengen menuju server 1, ke titik enter. Nah, ini yang dilewati dari PC 1 ke server 1. Pertama melewati router 1, lalu router 3, dan ke server 1. Selanjutnya kita coba lihat dari PC 1 ke PC 3. 9, 8, 1, 2, 5, 3 kita enter. Nah, maka dia melewati router 1, lalu ke router 2. Begitupun tahap-tahap berikutnya ya dari PC 1 maupun ke server 2, PC 3 ke PC 1, dan seterusnya. Selanjutnya, kita buat skenario jalur routing dari router 3 ke router 1 ini jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router. Ini kita akan mendisable router 3. Nah, ini kita pada router 1 di serial 2. Kita nonaktifkan. Nah, maka jalurnya sudah berwarna merah. Nah, kita tunggu berapa detik. Jika sudah 15 detik atau sampai 20 detik, kita coba ke mode simulation. Nah, ini kita pengen mencoba dari PC 1 ke server 1. Karena sebelumnya jaringannya belum terputus, dia akan melewati router 1 lalu ke router 3. Karena ini jaringan sudah putus, jadi semestinya dia melewati dari router 1 langsung ke router 2. Router 2 akan melempar ke router 3,
lalu router 3 langsung mengirim ke server 1. Coba si 1 ke server 1. Kita apply. Nah, si 1 akan mengirim ke router 1 karena ini jaringan terputus, jadi dia langsung melempar ke router 2. Router 2 akan melempar ke router 3. Router 3 akan mengirim ke server 1. Server 1 menerima, lalu dia mengembalikan sesuai jalur. Sukses ya. Hapus. Lalu kita coba isi 1 ke server 2. Live. Nah, isi 1 akan mengirim ke router 1. Router 1 akan melempar ke router 2. Router 2 melempar ke router 3. Router 3 lalu mengirim ke server 2. Lalu server 2 akan mengembalikan ke router 3. Router 3 akan mengembalikan ke router 2. Router 2 mengembalikan ke router 1. Lalu router 1 akan mengembalikan ke PC 1. Nah, mungkin sekian dari praktikum 5 tentang routing dinamik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.